perbaiki sholatmu, maka perbaiki wudhumu, maka Allah akan perbaiki sholatmu. Perbaiki wudhumu, maka Allah akan perbaiki kekhusyuanmu. Gitu ya? Oke? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai ain, ingat pakai ain bukan pakai a. Kalau a teman-teman salah baca. Oke, ayat ketiga. Ayat kedua ini kalian berkata alhamdulillahirabbil alamin. Allah tuh menjawab loh Kak. Hamadani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Allah menjawab. Ingat Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bayangin Kak, Allah itu udah ngasih sayangnya ke kita. Dengan gerakan sholat aja Allah udah bikin kita sehat. Dengan sholat Allah bikin kita tenang. Allah sayang sama hambanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Allah menjawab, Athna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung aku. Bayangin kita lagi ditatap sama Allah ketika baca Al-Fatihah itu. Allah menjawab apa yang kita baca. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Oke? Oke Kak? Maliki yaumiddin itu hari pembalasan. Ingat ya Kak, apapun yang kita lakukan, Allah akan balas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, maksiat akan dibalas dengan hukuman. Oke? Ini orang julid aja dari tadi ya. Masya Allah ta'ala. Ini Kakak, kenapa kamu julid? Kenapa kamu julid? Ya. Oke. Kak, kalau kakak kepo, nih dengarkan dulu. Ini ada di akun satu saya. Di akun satu saya namanya Rahman. Saya nggak respon, tapi mohon izin Kak Rahman ya. Saya sudah doakan kakak. Ini seperti surat At-Taubah. Surat At-Taubah yang tadi pagi saya bahas. Kenapa surat At-Taubah itu ditulis di angka 9. Ya, oke. Jadi saya tetap mendoakan orang yang jahat sama saya, yang julid sama saya doakan. Ya Kak, saya serahkan semua urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke. Sudah, saya blokir. Gak apa-apa, saya blokir aja. Karena memang benar-benar Masya Allah Ta'ala kata-katanya ternyata udah banyak dia sering komen ke saya. Udah saya blokir. Jadi kadang saya gini Kak, mohon izin sekali, saya biasa baca prompter Kak. Jadi apapun yang tertulis kadang terbaca gitu. Ya. Namanya bagus ya Rahman, tapi Masya Allah julid kata-katanya. Udah, saya sudah blokir. Oke, ya Allah Mi, sabar banget. Ya, saya mengajarkan teman-teman sabar dengan cara banyak istighfar sebelum adzan subuh. Oke, dia cuma mengganggu. Jadi dalam Al-Quran, tolong diingat. Dalam Al-Quran, dia akan mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dia nggak suka ketika kita menyiarkan agama baik, agama Islam. Oke? Saya sudah blokir tadi. Oke? Nggak apa-apa, ini buat naik derajat saya kok. Kalau Allah uji kan katanya buat naik derajat kan? Allah akan titipkan semua itu. Oke, kita lanjut tadi. Oke, di ayat ketiga ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan memberikan gini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, itu hari pembalasan. Siapa yang julid, siapa yang jahat, nanti Allah akan titipkan. Oke, dia sedang menyiapkan api neraka buat dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan. Oke? Nah, ketika teman-teman membaca di surat Al-Fatihah itu Maliki yaumiddin, teman-teman punya masalah apa? Punya masalah apa tadi? Dagangan gak laku-laku nih Mi. Punya hutang nih Mi. Banyak banget nih Mi masalah Mi, pala puyeng. Tadi banyak kan komennya kayak gitu kan? Apa jawaban Allah? Ketika kita baca Maliki yaumiddin, itu adalah hari pembalasan.
Allah menjawab jawaban kita, ucapan Maliki Yaumiddin itu, majadani abdi. Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan kamu yang benar-benar kamu serahkan. Jadi kamu biar plong gitu dadanya. Ketika bilang Maliki Yaumiddin, serahkan semua urusannya sama Allah. Serahkan. Ya? Oke, di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku menghamba kepadamu dan aku memohon pertolonganmu ya Allah. Kita nggak usah ucapin Kak, tapi kita tetap baca Al-Fatihah aja. Tapi kita serahkan semua urusannya. Nah, di ayat kelima ini kita boleh berdoa sambil berdiri. Ada di surah keempat ya, 103. Oke, kita boleh mengucap kata-kata yang baik ketika baca di surat Al-Fatihah di ayat kelima. Di dalam hati tidak boleh dizohir. Secukupnya aja kalian boleh berdoa apa yang kalian minta, karena Allah menjawab pada saat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menghamba kepadamu ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Razak, titipkan rizki yang halal, yang luas, yang berkah untukku ya Allah. Bilang seperti itu di dalam hati, atau doa apa yang kalian minta pakai bahasa kalian sendiri, tidak boleh dizohir. Apa kata Allah ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jika teman-teman bacaan dari surat Al-Fatihah dari awal bacaannya benar dari bismillah sampai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar bacaannya Kak? Benar bacaannya? Jawaban Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Di sini ada perjanjian di antara aku dengan hambaku. Karena hambaku sudah memuji aku, hambaku sudah memberikan kasih sayangnya buatku, hambaku sudah berdoa dan meminta kepadaku, dan hambaku sudah menghamba kepadaku, artinya sholat untukku, ya kan? Apa yang hambaku minta, ma sa'al, aku akan berikan. Mau jodoh, mau pekerjaan, mau keturunan, mau rizki, apa yang hambaku minta, jika bacaan kalian benar, ma sa'al, aku kasih. Ya, oke? Masya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nanti setelah sholat nih Kak, kalau memang sholat kita benar sholatnya Kak, Allah akan bimbing kita. Kita ngomong pelan aja, suami bakalan nurut. Kita ngomong baik-baik aja, suami bakalan ngedengar. Misalnya suaminya malas sholat, minta pada saat kita sholat, baca Al-Fatihah itu minta. Anak malas sholat, minta sama Allah pada saat kita sholat. Wali abdi masa'al. Ya Allah, bimbing kami. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang udah kaya udah Engkau bimbing ya Allah keberkahannya. Aku mau dibimbing kayak gitu. Orang itu keluarganya damai ya Allah, aku mau dibimbing seperti keluarga itu ya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Udah gitu sholatnya di masjid. Karena di ayat kelima tadi kalian berdoa di dalam hati, amin, diaminkan banyak orang. Sholat ke masjid diaminkan banyak orang Kak. Apa jawaban Allah? Apa yang kamu minta hambaku? Itu dijawab juga sama Allah tuh. Ayat kelima sama ayat ke-6. Kamu minta apa? Ditawarin. Maka Abdurrahman bin Auf lebih memilih memperbaiki sholatnya supaya dia bisa bersedekah ke banyak orang. Tuh, maka dia kaya tapi masuk surga karena dia perbaiki sholatnya. Ini terkisah Kak sama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Jadi intinya, kalau kita pengen sesuatu, perbaiki sholat. Mau sukses, mau cepat dikabul doa, perbaiki sholat. Lihat baru surat Al-Fatihah loh Kak. Kalau pengen khusyuk sholatnya, sholat tahajud,
istighfar sebelum adzan subuh, itu bisa bikin kita istiqomah dan kekhusyuan. Kalau kita perbaiki wudhu, akan terjadi kekhusyuan dalam sholatnya. Ya, oke, selesai kita itu di bagian i'tikaf, di bagian gini ya. Sekarang di bagian sujud. Ketika sujud, teman-teman, posisi tangan, jangan langsung kalian baca subhana rabbiyal azim. Benerin dulu. Ya, tadi kan teman-teman banyak sekali nih masalahnya. Saya punya masalah ini, saya capek banget, saya lelah, disakitin, saya diduain, saya ini. Itu DM-an banyak banget, Kak. Oke? Umi, aku mau madu, baik, nanti saya masukin keranjang kuning. Posisi ruku. Ketika teman-teman ruku, tangan-tangan ini, jari-jari ini, jangan ditaruh di paha, jangan ditaruh di betis. Jangan langsung baca subhana rabbiyal azimi dulu. Benerin dulu nih posisinya. Karena di sini ada doa mustajab yang akan Allah dengar. Oke? Ini digenggam bagian lututnya. Ini ceritanya lutut, genggam. Oke? Di bagian pahanya ini agak tegak. Seperti itu ya, tegak. Kalau teman-teman posisinya ini di bagian paha, otomatis kalian akan dongak, maka rata di bagian ini. Kata Allah, kalau kalian posisinya udah benar, leher kalian yang seharian tegang, itu Allah kasih sehat. Kepala kalian yang sering pusing, Allah kasih sehat. Ini punggung yang tadinya cedera, nggak akan Allah kasih cedera. Benerin dulu posisinya. Itulah perbaikan sholat. Ya, oke. Ketika teman-teman ruku, teman-teman baca subhana. Sambil teman-teman bayangkan, Allah Maha Suci, ya Allah. Manusia tuh hanya lahir dari setetes nutfah atau mani. Subhana. Ya Allah, atas nama Rahman, dari sini saya blokir, dia lari ke akun saya yang satu ini. Ternyata dia sekepo itu dengan akun saya. Ya ilahi. Nih, ya namanya Rahman nih. Nih namanya Rahman. Tuh, dia pinter, Kak. Dia cuma pengen dan tulisan dia ini nggak pernah. Oke, saya blokir aja ya. Ya ilahi, udah saya blokir lagi. Ngefans sekali dia. Sudah saya blokir. Oke? Tuh, udah saya blokir, Kak. Allahu Akbar. Dari sini bukan, Kak, dia bukan. Saya udah doakan, kata dia nggak usah ikutin gerakan sholat. Allah. Dia ternyata sekepo itu dengan akun saya. Gitu ya, dia balik ke akun sini. Jadi kan saya ada dua akun, ya. Jadi bikin kita tuh nggak fokus, Kak. Katanya nggak usah ikutin gerakan gitu. Ya ilahi Robi, udah saya blokir itu ya. Oke? Oke, ya udahlah, udah kepo, dia nggak akan pernah bisa masuk lagi di akun saya. Karena memang orang-orang seperti itu, Kak, orang-orang yang agama Islam itu pengen hancur. Saya nggak tahu, mungkin namanya Rahman, tapi wallahu alam agamanya beliau saya nggak tahu agamanya. Makanya saya doakan itu dengan doa yang, ya Allah, beliau adalah hamba-Mu, aku serahkan hamba-Mu itu kepadamu, gitu. Cara doa kita dari agama Islam ke non muslim itu seperti itu. Allah alam, saya nggak tahu itu siapa, saya juga nggak tahu. Oke, sudah saya blokir. Kita lanjut. Niatnya aja gimana? Sekarang udah banyak aplikasi ya, Kak. Kalau Kakak ada niat, where is a will, that is a way. Kalau kalian punya kemauan, pasti Allah akan kasih jalan untuk menghafalnya, untuk memahaminya. Kalau pengen apa yang kalian minta dalam dunia ini, kejar akhiratmu, maka Allah akan memberikan duniamu.
Ya, dunia dan akhirat balance. Ya kan? Oke. Maka ketika kalian gak hafal, kalian buka aplikasi lain, kalian setel sambil baca doa wudhunya. Kalau gak hafal, ya. Oke. Nah, ketika kalian baca ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allah maha agung, Allah maha terpuji, ya. Oke, setelah itu teman-teman boleh berdoa di dalam hati. Teman-teman boleh membaca apapun doa yang teman-teman minta. Saya pernah seperti itu begini. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya pernah diuji tentang uang yang dititipkan kepada saya ketika saya ingin sampaikan ke orang yang pemiliknya. Ternyata uang itu hilang dan harus saya yang membayarnya dengan puluhan juta. Puluhan juta saya harus bayarnya. Gitu ya. Bukan minjem di banka, bukan uang saya juga. Gitu ya. Yang saya baca ketika saya ruku, makanya saya pengen kayak Abdurrahman bin Auf, Kak. Kaya tapi masuk surga. Kayaknya saya pengennya seperti Abdurrahman bin Auf, bisa banyak melakukan kebaikan. Dengan uang yang dititipkan Allah, bisa melakukan banyak kebaikan. Maka Allah selalu titipkan, Masya Allah Ta'ala, Kak. Tidak pernah satu hari pun tidak ada rezeki. Lama ruku itu nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, lama ruku itu nggak apa-apa. Saya bilang, ketika saya ruku, saya pakai Asmaul Husnanya dulu. Yang saya minta pertama adalah saya minta maaf. Ya Allah, ya Ghafar, jika saya punya banyak dosa, hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Tolong ampuni dosa saya. Yang pertama saya minta adalah, ya Allah, ya Ghafar. Saya minta maaf dulu sama Allah. Saya nggak tahu saya punya dosa apa, kan Allah yang tahu. Gitu ya. Lalu saya bilang lagi, ya Allah, ya Tawwab, terima taubatku, ya Allah. Jika memang taubatku belum benar, tolong perbaiki, ya Allah. Saya pengen sholat saya diperbaiki, ya Allah. Itu yang saya minta. Itu awal-awal saya minta maaf, saya minta taubat, saya minta maaf dulu. Bukan minta rezeki dulu saya. Yang saya minta itu akhirat dulu yang saya minta. Jika Anda memperbaiki sholat Anda, dalam Al-Quran dalilnya, Allah akan memperbaiki dan Allah akan mengabulkan apa yang kalian minta. Dan itu terjadi sama saya. Saya minta cuma uang yang hilang itu, uang yang hilang puluhan juta itu, saya bisa ngembaliinnya dengan yang halal, ya Allah, gitu. Karena pada saat itu rezeki saya emang lagi seret ya, maksudnya lagi nggak baik gitu ya. Ada rezeki tapi nggak baik gitu ya. Saya perbaiki sholat. Karena saya percaya orang yang memperbaiki sholat dalam Al-Quran akan memperbaiki kesuksesan orang itu sendiri gitu. Setelah saya perbaiki sholat, saya minta sama Allah, saya minta maaf, lalu saya minta rizki. Ya Allah, uang saya hilang. Saya ngadu kayak anak kecil, gimana sih? Saya ngomong pakai bahasa saya sendiri. Ya Allah, uang saya hilang. Uang itu bukan uang saya, uang orang. Saya bingung, ya Allah. Saya mau gantiinnya gimana? Itu ngomong loh, Kak. Saya ngobrol di dalam hati. Tapi saya minta maaf dulu sama Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah Ta'ala, Kak. Saya minta uang cuma buat digantiin puluhan juta. Tapi Allah kasih saya, Allahu Akbar, lebih dari apa yang saya minta. Saya cuma minta digantiin itu uang orang. Allah kasih apa yang lebih buat saya, Masya Allah. Masya Allah, sampai saya saking terkejutnya, Kak. Usaha saya yang tadi saya mikir gini, dalam hitungan detik masuk 800.000 lah, ini beneran ya? Sampai begitu loh saya, Kak. Ya Allah, ya, tar dulu deh. Saya sampai bilang sama si kakak, Kak, ini beneran sampai begitu? Tar dulu, mungkin uangnya orang kali gitu. Sampai begitu loh, Kak. Sampai begitu saya. Ya deh, ntar dulu. Saya sampai tungguin. Saya cuma minta bantu saya, ya Allah, gitu. Karena memang udah nyesek banget loh, Kak. Udah nyesek. Saya bisa ngerasain pertanyaan teman-teman. Saya bisa ngerasain teman-teman yang teman-teman bilang,
Saya punya utang banyak, saya bisa ngerasain. Maka selalu saya katakan dalam dalil Al-Quran, perbaiki sholatmu. Demi Allah saya bilang, lebih dari yang saya minta, Kak. Saya cuma minta itu. Tapi sama Allah, Masya Allah Ta'ala, Kak, sampai saya bisa ngeberesin rumah saya bisa, Masya Allah Ta'ala, Kak, Masya Allah buat saya. Apa yang saya minta Allah kasih. Allah kaya, Kak. Allah kaya. Allah maha segalanya. Maka kata Allah, ketika kalian sholat, takbir. Takbir tuh minta Allahu Akbar. Serahkan urusan duniamu ke Allah. Itu benar-benarnya. Karena sholat yang benar itu, Kak, akan cenderung membuat, pertama, hati akan tenang. Sholat yang benar itu akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, dari syahwat yang buruk, dari hal yang negatif. Selalu saya katakan, perbaiki sholat. Dengan perbaiki sholat, Kak, Masya Allah Ta'ala, Kak, apa yang kalian minta Allah kabulkan. Allah kabulkan. Jadi saya ngerasain semua pertanyaan teman-teman. Saya sampai bukan nggak percaya ya. Jadi apa yang menurut orang lain nggak mungkin kamu bakalan bisa, nggak mungkin. Tapi kalau kata Allah mungkin. Cepat terkabul doa, perbaiki sholat itu benar, Kak. Benar banget. Karena kalimat takwa itu bersanding dalam Al-Quran itu ratusan kali. Karena kita memperbaiki sholat itu kalimat takwa yang ada dalam diri kita, Kak. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Saya tuh pada saat saya bingung, saya percaya sama surat At-Tolaq di ayat kedua, di ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu berusaha meningkatkan dan memperbaiki sholatmu, maka aku akan kasih jalan keluar yang terbaik buatmu. Itu kata Al-Quran begitu. Ini saya lagi praktekin, Kak. Saya lagi praktekin. Lalu kata surat Al-Baqarah, kata takwa itu ada di surat Al-Baqarah di ayat kedua dan 3. Siapa yang memperbaiki sholatmu, dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin, maka aku akan kasih petunjuk jalan yang benar. Ayat 1000 dinar itu surat At-Tolaq, surah 65 di ayat kedua dan 3. Itu janji Allah, Kak. Siapa orang yang takwa itu? Alladzina hum yu'minuna wa alladzina hum bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang selalu memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki rizkinya, kehidupannya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan itu, Kak. Itu baru sujud, Kak. Masya Allah Ta'ala, Kak. Saya tuh sampai sekarang tuh Masya Allah buat saya. Jadi setiap kali saya kalau cuma balas komen, perbaiki sholatmu, perbaiki, benar-benar perbaiki. Karena itu terjadi sama diri saya, bukan orang lain, bukan orang lain. Itu terjadi sama diri saya. Ya, ketika baca ruku, pakai bahasa kalian sendiri. Ini kita sudah praktekin, udah sampai di ruku. Ingat, setiap gerakan bukan cuma semua gerakan. Tapi kalau memperbaiki semua bacaan sebelum sholat, kita prepare, Masya Allah Ta'ala, Kak. Ini baru sujud, Kak. Apa kata Allah? Apa kata Allah ketika kita berdoa? Tadi saya bilang saya minta maaf dulu sama Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita sedekap Allahu Akbar, kita mau ruku Allahu Akbar, kita bangun dari ruku, Kak, apa yang Allah jawab? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a itu kata kerja past tense, kata kerja lampau, yang ketika kita meminta sama Allah, Allah akan mendengar. Rabbana, Rob yang sudah merawat kita, walakal hamdu, hanya Allah yang patut kita puji. Mil'us samawati, Allah punya langit yang begitu luas. Wa mil'ul ardi, Allah punya bumi yang kita pijak semuanya, ama isinya. Wa mil'u ma syi'ta, apa yang hambaku minta, min syai'in ba'du, aku tawarkan. Bayangin, dijawab sama Allah, Kak. Didengarkan, dijawab sama Allah ketika kita ruku. Itu saya
Percaya ketika ruku, bacaan itu dijawab sama Allah langsung. Itu baru ruku, Kak, belum sujud.